Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para pemirsa Madinah Channel dan para jamaah sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan salah satu bulan yang mulia, yaitu Syahrullahil Muharram, bulan Muharram. Yang mana pada bulan Muharram tersebut ini banyak amaliyah ibadah yang bisa kita lakukan sepanjang bulan Muharram tersebut ini. Di antaranya di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin diriwayatkan dari Abu Musa Al-Madini. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan suatu hadis, "Man shauma Asyura fa ka'annama shauma sanata. Wa man tasaddaqa fihi kana kasaddaqatin sanah." Man shauma Asyura'a, siapa orang yang melakukan ibadah sunnah pada saat bulan Muharram yang berupa puasa, melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura, ka'annama shauma sanah, maka sungguh orang tersebut dengan melakukan puasa sunnah satu hari pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura, 1 tahun penuh. Yang mana ada alternatif yang lain di dalam hari Asyura atau tanggal ke-10 bulan Muharram bagi kita yang tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang terbaik dan yang terpuji. Di antaranya melakukan sedekah, membantu kepada fakir dan miskin, anak-anak yatim yang berada di sekitaran kita. Wa man tasaddaqa fihi, dan siapa orang yang melakukan sedekah pada saat hari Asyura tanggal 10 di bulan Muharram, kana kasaddaqatin sanah, maka sungguh orang tersebut sama halnya telah mengeluarkan sedekah selama 360 hari atau 1 tahun penuh kita telah mengeluarkan sedekah. Yang mana di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibar, ada suatu hikayah, suatu cerita yang bisa kita ambil pelajaran yang pernah terjadi pada seorang fakir pada saat tanggal 10 Muharram. Yang mana dahulu ada seorang fakir. Seorang fakir tersebut ini melakukan yang namanya ibadah puasa. Dia berpuasa. Begitu juga istri dan anak-anaknya menjalankan ibadah puasa sunnah pada saat tanggal 10 Muharram. Lalu singkat cerita, di pagi harinya bergegaslah si fakir tersebut untuk mencari rejeki, untuk berbuka puasa dirinya dan keluarga-keluarganya di rumah. Berangkatlah si fakir tersebut menuju salah satu pasar, berniat meminta pekerjaan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di dalam pasar tersebut, guna untuk mendapatkan rezeki untuk dirinya dan keluarga-keluarganya, sehingga dapat berbuka puasa dengan rezeki yang dimilikinya. Singkat cerita, masuklah si fakir tersebut ke salah satu pasar yang ada di daerahnya, yang mana si fakir tersebut menemui suatu toko yang menjual
perhiasan-perhiasan, aksesoris-aksesoris yang sangat mewah. Yang mana fakir tersebut mendatangi toko tersebut. Kebetulan toko tersebut pemiliknya orang Islam. Maka sampailah si fakir tersebut di pintu toko orang Islam tersebut dengan mengatakan, A'azzallahul qadi, wahai orang kaya, ana rajulun fakirun, diriku ini adalah orang yang fakir, dzu iyalin, berikan hartamu dan berikan aku beberapa potong roti dan daging. Waqad ji'tuka, sungguh aku telah datang kepada dirimu, mustashfi'an bihurmati hadzal yaum. Kalau engkau berikan sedekah untukku, aku akan mendoakan yang terbaik dan terbaik untuk dirimu dengan kehormatan ini hari, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram, yang mana diriku dan keluarga-keluargaku sedang melakukan puasa sunnah pada hari tersebut ini. Lalu apa jawab daripada pemilik toko Islam yang kaya tersebut ini? Melecehkan, membentaknya, bahkan menjanjikan dengan sesuatu janji-janji dan harapan yang tidak pasti. Maka keluarlah si fakir tersebut dari toko pemilik orang Islam tersebut, munkasaral qalbi, dengan hati yang sedih, dengan hati yang sakit. Maka berjalanlah kembali si fakir mencari pekerjaan, mencari sebuah rezeki untuk buka puasa dirinya dan keluarganya di rumah. Meminta pekerjaan kepada orang-orang yang ada di pasar. Akan tetapi waktu semakin berjalan sampai pada saatnya waktu zuhur tiba. Maka beristirahatlah si fakir tersebut di waktu zuhur. Dia melakukan sholat zuhur. Lalu setelah sholat zuhur, si fakir tersebut memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa agar diberikan rezeki pada hari tersebut ini untuk buka puasa dirinya dan keluarga-keluarganya di rumah. Setelah waktu zuhur, si fakir tersebut bergegas kembali mencari pekerjaan, mencari sedikit rezeki untuk dirinya bisa berbuka puasa dan keluarganya di rumah. Singkat cerita, si fakir tersebut tidaklah mendapatkan pekerjaan, tidaklah mendapatkan rezeki sampai akhirnya masuk waktu asyar tiba. Dan pada saat waktu asyar tiba, si fakir tersebut melakukan sholat asyar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan rezeki pada hari tersebut ini untuk buka puasa dirinya dan keluarga-keluarganya di rumah. Setelah melakukan sholat asyar, si fakir tersebut keluar lagi untuk mencari pekerjaan, untuk mencari rezeki agar mendapatkan rezeki berbuka puasa dirinya dan keluarga-keluarganya di rumah. Waktu semakin berjalan. Jam 3, jam 4, bahkan mendekati waktu maghrib, kurang lebih jam 5 sore. Si fakir tersebut belum mendapatkan rezeki untuk buka puasa dirinya dan keluarga-keluarganya di rumah. Pada saat sampai ujungnya pasar, berbalik kembali menuju arah pulang ke rumahnya. Sehingga si fakir tersebut melihat persis di sebelah toko Pak Haji tersebut, di sebelah toko Muslim yang pernah dimasuki si fakir tersebut, melihat sebelahnya ada toko yang sangat mewah juga,
akan tetapi pemiliknya orang Nasrani. Karena waktu semakin berjalan, sudah pukul 5 sore si fakir tersebut belum mendapatkan rejeki buka puasa dirinya dan keluarganya di rumah. Dengan terpaksa si fakir tersebut mengemis kepada pemilik toko orang Nasrani tersebut yang bersebelahan, yang pernah ia minta sedekah. Akan tetapi pemilik toko tersebut menolaknya. Dan kebetulan si pemilik toko orang Nasrani tersebut sedang duduk di depan pintu tokonya. Lalu dihampirilah oleh si fakir tersebut dengan mengatakan, "Ana rajulun fakirun, aku ini orang yang fakir. Dzu iyalin, berikan aku hartamu untuk diriku buka puasa dan keluargaku buka puasa di rumah. Waqad ji'tuka, sungguh aku telah datang kepadamu mustashfi'an bihurmati hadzal yaum. Kalau engkau memberikan sedekah kepadaku, memberikan sedikit hartamu kepadaku, aku akan mendoakan dirimu yang terbaik dengan kehormatan tanggal 10 Muharram atau hari Asyura tersebut ini." Lalu pemilik toko Nasrani tersebut bertanya kepada fakir tersebut, "Ma hadhil yaum?" Ini hari-hari apa engkau melakukan puasa dan keluargamu melakukan puasa semua? Maka si fakir tersebut menjelaskan, ini adalah hari Asyura, hari di tanggal 10 bulan Muharram, yang mana banyak peristiwa-peristiwa kejadian pada saat bulan Muharram tersebut ini. Terutama pada saat 10 Muharram diriku berpuasa sunnah. Lalu si fakir tersebut menceritakan kepada pemilik toko Nasrani tersebut, ini tanggal 10 Muharram, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang mana ini tanggal 10 Muharram Allah mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam ke derajat yang sangat tinggi. Yang mana ini tanggal 10 Muharram Allah menerima taubat daripada Nabi Daud alaihissalam. Yang mana ini tanggal 10 Muharram Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke atas langit. Yang mana ini tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan perahu Nabi Nuh dan pengikut-pengikut yang berada di dalam perahunya tepat pada tanggal 10 Muharram. Yang mana ini tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari kobaran api tepat pada tanggal 10 Muharram ini. Yang mana ini tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dan membelah lautan serta menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Bertepatan pada tanggal 10 Muharram tersebut ini, diriku dan keluargaku melakukan puasa sunnah, kata si fakir tersebut, tepat pada tanggal 10 Muharram tersebut ini. Setelah pemilik toko orang Nasrani mendengar penjelasan-penjelasan dari si fakir tersebut, terbuka hati pemilik toko orang Nasrani, mendapatkan suatu hidayah, mendapatkan suatu getaran hati, karena 10 Muharram adalah hari bersejarah. Lalu ditanya oleh pemilik toko Nasrani, "Ma hajatuka?" Apa permintaanmu? Pada sore hari ini kau datang kepada diriku, kata pemilik toko Nasrani. Lalu si fakir tersebut menjelaskan, "Aku sedang berpuasa dan keluargaku di rumah. Berikan aku beberapa roti dan beberapa daging, dan aku cuma minta dirhamain, 2 dirham saja yang kau berikan untuk aku belanjakan buka puasa diriku dan keluargaku di rumah." Akhirnya singkat cerita si fakir tersebut memberikan 20 dirham. Memberikan 20 dirham tersebut kepada si fakir. Sungguh senangnya hati si fakir. Dan si fakir tersebut mengungkapkan suatu doa-doa
mengungkapkan suatu kebaikan-kebaikan, mengungkapkan suatu harapan-harapan untuk pemilik toko Nasrani tersebut dengan sesuatu kebaikan-kebaikan untuknya. Lalu keluarlah si fakir dari toko orang Nasrani tersebut dan membelanjakan uang tersebut untuk berbuka puasa dirinya dan keluarganya di rumah. Singkat cerita, pada saat malam harinya, pemilik toko yang muslim yang tidak memberikan sedekah kepada si fakir tersebut bermimpi. Yang mana di dalam mimpi pemilik toko orang Islam yang tidak memberikan sedekah pada saat itu. Di dalam mimpinya terjadi hari kiamat, yang mana orang-orang sedang dalam keadaan dahaga dan kehausan. Begitu juga yang dialami si pemilik toko Islam tersebut, merasakan dahaga yang sangat, berjalan merangkak, meminta pertolongan, yang sampai akhirnya si pemilik toko Islam tersebut menemui sebuah istana yang sangat megah, yang terbuat daripada emas dan permata-permata. Berkehendak pemilik toko yang kaya tersebut ini yang Islam meminta bantuan untuk diberikan seteguk air untuk dirinya karena merasa kehausan. Akhirnya diketok istana tersebut. Pada saat istana tersebut dibuka, ternyata pemiliknya adalah orang Nasrani yang bersebelahan, berada di sebelah tokonya. Terkejut si fulan yang Islam tersebut melihat ada orang Nasrani berada di suatu singgasana kerajaan yang sangat indah, dan ditanya oleh pemilik toko orang Islam tersebut, "Apakah engkau orang Nasrani, tetangga sebelah tokoku?" Lalu jawab daripada orang Nasrani tersebut, "Naam, iya, diriku adalah tetanggamu." Lalu orang Islam tersebut yang tidak memberikan sedekah kepada fakir bertanya lagi kepada orang Nasrani, "Mengapa engkau menempati istana yang sangat megah yang ada di sorga tersebut ini?" Lalu pemilik toko Nasrani yang memberikan sedekah kepada fakir menjelaskan dan mengatakan, "Wahai orang Islam yang pelit, orang Islam yang kaya yang pelit, ketahuilah, sesungguhnya istana yang aku tempati ini, sebelum aku tempati, sebetulnya istana tersebut terpampang namamu di atas istana tersebut. Sebetulnya ini istana untuk dirimu. Akan tetapi pada saat kedatangan si fakir meminta bantuan, meminta sedikit hartamu untuk dia berbuka puasa dan keluarganya di rumah, akan tetapi engkau tidak memberikannya. Dan diriku yang memberikan pertolongan kepada si fakir tersebut untuk buka puasa dirinya dan keluarganya di rumah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti namamu di atas istana tersebut dengan nama diriku, dan akulah yang berhak menempati istana yang sangat megah tersebut ini." Subhanallah. Lalu di pagi harinya si pemilik toko Islam yang kaya tersebut bangun dan mendatangi tetangga orang Nasraninya dan bertanya kepada orang Nasrani tersebut, "Apakah betul engkau memberikan sedekah kepada fakir yang datang kemarin?" Lalu jawab orang Nasrani, "Iya, aku memberikan suatu sedekah untuk dirinya." Si pemilik toko yang Islam bertanya, "Berapa kau memberikan sedekahnya?" 20 dirham. Lalu pemilik toko Islam tersebut berkehendak untuk mengganti uang daripada orang Nasrani. "Aku akan kembalikan uangmu 20 dirham dengan 200 dirham. Apakah engkau mau?" Lalu apa jawab daripada pemilik toko Nasrani? "La, aku tidak mau. Aku sudah cukup mendapatkan suatu istana bangunan yang sangat mewah di sorga. Dan ketahuilah wahai orang Islam yang kaya, yang pelit, diriku telah masuk ke dalam agama Islam
berkat doa-doa yang terbaik yang dikeluarkan daripada si fakir pada saat tanggal 10 Muharram. Dari cerita tersebut, hikayat tersebut, kita bisa ambil suatu pelajaran. Mudah-mudahan kita orang-orang yang diberikan kecukupan harta pada saat bulan Muharram, sehingga dapat berbagi, bersedekah kepada fakir dan miskin, terutama anak yatim piatu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.